Sejumlah ahli meminta pemerintah Indonesia segera merespon dan memitigasi pernyataan dari Organisasi Kesehatan Dunia yang memutuskan bahwa cacar monyet atau monkeypox sebagai keadaan darurat kesehatan secara global. Meskipun belum ada kasusnya di Indonesia, wabah ini terus berkembang hingga ke 75 negara. Kita bahas hal ini bersama dengan Zubairi Jurban, Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Prof. Berry, selamat malam. Selamat malam. Saya kali ini bukan Ketua Dewan Pertimbangan IDI lagi, saya sudah ganti pengurus. Jadi saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam, profesor dan konsultan hematologi onkologi. Baik, kami konfirmasi. Prof. Berry, meskipun Indonesia belum memiliki kasus monkeypox atau cacar monyet, kita tahu penyakit zoonosis ini sudah lama begitu, bahkan dari tahun 60-an kalau tidak salah menjadi momok negara lain. Apakah penyakit ini juga sudah menjadi concern untuk riset dan penelitian di Indonesia, Prof? Iya, jadi kasus pertama pada monyet itu tahun 58, kemudian pada manusia tahun 70. Namun habis itu tidak ada kabar lagi kecuali di Afrika Barat dan Afrika Tengah. Nah, tahun 2022 ini mendadak banyak banget. Nah, apakah menjadi concern kita? Tentu saja. Jadi Kementerian Kesehatan dan juga para ahli juga sedang terus mempelajari mengenai penyakit ini dari data negara-negara lain. Karena kan sudah lebih dari 16.000 dan lebih dari 75 negara. Jadi dan rasanya Indonesia sebagai negara terbesar keempat dunia penduduknya setelah China, India, Amerika, kemudian Indonesia, amat mungkin sebetulnya mulai sudah ada 1-2. Jadi kita memang terus mempelajari hal ini. Baik, mengingat WHO sudah memberikan status darurat, Prof. Apa artinya penyakit ini sangat cepat menular dalam periode tertentu? Iya, benar. Jadi menular cepat, kemudian jumlahnya banyak, lebih dari 16.000, kemudian ke banyak negara, sudah lebih dari 70 negara. Jadi ya di Inggris dan di Amerika masing-masing sudah lebih dari 2.000 kasus. Di Australia juga lumayan banyak. Oke. Prof. Berry, kita tahu belum selesai pandemi, kita dihadapkan lagi dengan fakta wabah baru ini. Bagaimana kemudian masyarakat harus mewaspadai hal ini? Saya lihat Prof. Berry cukup kencang di Twitter. Bagaimana masyarakat harus mewaspadai soal ini? Iya, artinya kita tahu dulu gejalanya apa. Jadi gejalanya yang mencolok tentu kelainan kulit. Namun sebelum itu kan pasien merasa demam, meriang, kemudian sakit kepala, kemudian ada pembesaran kelenjar di getah-getah bening di leher ataupun di ketiak ataupun di lipat paha. Dan baru kemudian muncul pipinya kemerahan, kemudian timbul kayak cacar, mirip-mirip cacar air atau melenting itu, dan merata ke seluruh tubuh. Nah, kalau ada gejala itu harus segera ke dokter, tanya, dok ini aku sakit apa? Jangan-jangan cacar monyet. Namun sebelum ke dokter jangan pergi kemana-mana, jadi hanya boleh keluar rumah untuk ke dokter untuk memastikan apakah sakitnya cacar monyet atau bukan. Oke, kalau kita lihat angka kasus kematian akibat monkeypox atau cacar monyet ini, mungkin angkanya terbilang kecil, Prof. Tapi bagaimana kemudian melihat hal ini, sudah ada angka kematian, sudah ada kasus yang orang meninggal dunia karena penyakit ini? Iya, kalau yang di sekitar Afrika Barat, Afrika Tengah itu yang meninggal sekitar 1%. Namun kalau yang di negara-negara lain dengan penularan antar manusia itu jauh di bawah itu. Jadi angka kematian memang benar rendah sekali. Namun kita sekarang mulai belajar juga kan bahwa pada waktu COVID-19 sekarang ini juga angka kematian rata-rata kan juga rendah, sekitar 1%. Namun kalau jumlah kasusnya jutaan, ya menjadi banyak yang meninggal dan akan menjadi beban juga untuk sakit untuk perawatan. Apalagi cara menularnya begitu mudah. Jadi walaupun angka kematian amat rendah, kita tetap perlu waspada banget. Sekali lagi kalau amat rendah, tapi kali jumlah kasusnya nanti banyak banget, itu yang dikhawatirkan tetap jumlah absolutnya akan banyak yang sakit, yang meninggal. Sebetulnya cara penularannya seperti apa, Prof. Berry? Apakah memang hanya dengan interaksi kulit sesama manusia atau seperti apa?
Iya, kalau kita berdekatan dengan orang yang sakit cacar monyet, itu bisa tertular, apalagi kalau kita menyentuh. Namun juga dengan berpelukan, dengan berciuman, dan dengan hubungan seksual, baik laki perempuan maupun laki-laki itu juga akan timbul penularan. Dan pada website dari CDC Amerika jelas sekali kita dilarang jangan hindari baju bekas pakai dari pasien maupun bahkan sarung bantal, kasur, dan juga jangan share, jangan bertukar untuk window piring maupun cangkir. Jadi memang mudah menular. Artinya pada dasarnya sebetulnya protokol kesehatan itu wajib dilakukan begitu ya, Prof? Tapi kalau di luar soal protokol kesehatan yang mungkin sekarang orang sudah mulai abai dengan protokol kesehatan, ada sejumlah komentar di media sosial yang mengaitkan sejumlah wabah termasuk monkeypox ini terkait dengan iklim yang cukup ekstrim di beberapa negara. Tanggapan Prof. Berry secara medis seperti apa? Iya, memang iklimnya sekarang iklim panas. Kebetulan saya tinggal di Amerika yang biasanya antara 20 derajat, sekarang 35, kadang-kadang lebih. Kemudian belum lagi di Inggris, di Eropa lebih tinggi lagi. Namun ini penyebabnya monkeypox virus. Jadi virus monkeypox yang secara genetik mirip banget dengan virus cacar yang menyerang manusia. Jadi memang penyebabnya virus, penularannya jelas, dan penyebabnya karena masalah udara panas. Oke, baik. Kemudian kapan mitigasi ini harus dilakukan oleh pemerintah, Prof. Berry? Dan mulai dari mana? Saya kira mitigasi oleh semua pihak, artinya pemerintah juga, para dokter juga, masyarakat juga perlu. Artinya kan case finding, menemukan kasus penting banget untuk kemudian mengkarantina, mengisolasi sehingga tidak terjadi penularan. Sehingga orang-orang siapapun, apa itu dokter, apa dokter umum, apa dokter kulit, apa dokter penyakit dalam, ataupun anggota keluarga, kalau melihat seseorang dengan kelainan kulit yang mirip-mirip cacar, jadi ada monting-monting banyak di muka, ataupun kalau lagi buka baju kelihatan juga di badan. Nah, di situ kita harus hati-hati dan menyarankan agar dia ke rumah sakit untuk memastikan ini apa benar cacar monyet atau tidak. Kemudian kalau dokter kerja di rumah sakit, kalau mencurigai itu ya harus lapor ke direktur lapor ke dinas kesehatan tempat, kemudian akan mengirim sampelnya ke laboratorium yang sudah ditunjuk oleh. Oke, tidak menutup kemungkinan begitu ya Indonesia bisa atau virus ini bisa masuk ke Indonesia, karena kalau kita lihat India sudah ada 1 kasus dan negara tetangga kita pun sudah memiliki kasusnya di Australia, kasus cacar monyet ini. Jadi kita harus memitigasi sejak awal, sejak dini, dan juga waspada terhadap segala virus atau wabah di Indonesia begitu ya. Prof. Zubairi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Connected. Salam sehat, Prof. Selamat malam, salam hati-hati waspada.